Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Ekologi Pemerintahan, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh rekan-rekan kelas E5 kepada kelompok kami. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Al-Hazir Mediza, Arif Maulana, Arif Wahyudinani, David, Andi Catherine, dan Nova Ningtyas. Pertanyaan dari Bagus Muhammad Afandi terkait dimensi internal yaitu pemerintahan bayangan, adakah contoh dan bukti konkret pemerintahan bayangan pada masa pemerintahan sekarang? Pemerintahan bayangan yang juga disebut pemerintahan rahasia merupakan sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah resmi. Pemerintahan bayangan merupakan kendaraan politik bagi pemegang-pemegang kekuasaan di pemerintahan, sehingga ketika presiden, gubernur, ataupun pemegang kekuasaan lainnya terpilih dan berkuasa, mereka sebetulnya tidak bisa lepas dari kendaraan politik mereka, sehingga secara tidak langsung setiap kebijakan dan sistem yang mereka terapkan itu pasti mendapat pengaruh dari pemerintah bayangan tersebut. Menurut kami, contoh konkret pemerintah bayangan tersebut adalah koalisi partai politik yang memenangkan pemilu. Sebab melihat dari keadaan pemerintahan sekarang ini, kuat kemungkinan pengaruh dan kontrol dari pemerintahan resmi itu pada koalisi partai politik pengusung atau kendaraan politik ketika mereka mengikuti pemilu. Pertanyaan dari Eri Wahyu Ramadansyah. Mengapa perlu adanya studi kasus mengenai ekologi pemerintahan di dalam sistem pemerintahan? Ekologi pemerintahan mempelajari bagaimana hubungan timbal balik yang terjadi antar lembaga pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal serta pengaruh ruang dan waktu terhadap pemerintahan. Nah, berdasarkan hal tersebut, artinya bahwa ekologi pemerintahan juga mempengaruhi bagaimana sistem pemerintahan. Berarti ekologi pemerintahan dengan sistem pemerintahan saling berkaitan, sehingga dalam menjalani dan mengevaluasi sistem pemerintahan yang berjalan diperlukan sebuah studi kasus terkait dampak atau kendala dari perubahan-perubahan keadaan ruang lingkup sosial dan politik maupun ekonomi, di mana itu adalah ranahnya ekologi pemerintahan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Immanuel Rivaldo Wenggi. Apa yang dimaksud dengan pemerintah bayangan? Kemudian jelaskan fungsi dan tujuan pemerintah bayangan tersebut. Istilah pemerintahan bayangan disebut juga eriptokrasi. Di luar maka partai politik bisa mengacu pada sesuatu yang kadang disebut pemerintahan rahasia atau pemerintahan tak terlihat. Ide ini didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak memiliki oleh perwakilan yang dipilih masyarakat, melainkan orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokratis. Menurut kepercayaan ini, pemerintahan yang terpilih secara resmi sebenarnya hanya kaki tangan pemerintah bayangan, yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang sejati. Pengertian lain dari pemerintah bayangan adalah kelompok rahasia yang dituduh membuat kebijakan umum. Kelompok ini tidak dapat dikritik oleh rakyat ataupun dibatalkan. Dalam hal ini ditarik kembali oleh para pemilih. Pemerintahan bayangan biasanya akan hadir, tumbuh dan berkembang tak kala terjadi pelepukan fungsi pada institusi pemerintahan non formal. Penyebabnya antara lain karena para elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang dominan berada di luar struktur pemerintahan formal. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan mempunyai tujuan untuk menghasilkan pengaruh kuat terhadap kebijakan kontrol terhadap pemerintahan daerah. Pertanyaan dari Imelda Dewi Junianto. Menurut Wasistiono, ada berapa sudut pandang ekologi? Jelaskan salah satunya. Menurut Wasistiono, ekologi dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis. Yang kedua, ada sudut pandang ilmu pemerintahan, merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan sebagainya.
Teori prinsip konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. Dan yang ketiga, ada sudut pandang eklektik, bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan interface antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan. Artinya, ekologi dengan ilmu pemerintahan berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain. Pertanyaan dari Evra Dwi Otniel. Dalam masa pandemi saat ini, bagaimana pengaruh ekonomi terhadap ekologi pemerintahan? Dapat kita pahami bahwa keadaan ekonomi cukup mempengaruhi ekologi pemerintahan kita, sebab ekonomi adalah salah satu faktor utama untuk melihat bagaimana suatu negara atau pemerintahan buruk atau tidak. Pengaruhnya ialah terkait pengeluaran kebijakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan itu akan melihat aspek dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Sama halnya ketika di masa pandemi seperti sekarang di mana keadaan ekonomi sangat menjadi perhatian pemerintah sebab pembatasan kegiatan yang ditetapkan. Dengan keadaan ekonomi yang cenderung buruk selama pandemi juga berpengaruh pada ekologi pemerintahan. Bagaimana setiap lembaga pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakannya akan dibayangi oleh keadaan ekonomi yang terjadi. Jadi, menurut kami pengaruh ekonomi terhadap ekologi pemerintahan di masa pandemi mendapatkan pengaruh yang buruk. Pertanyaan dari Farah Herunisa. Tanggapan saudara terhadap ekologi pemerintahan di Indonesia pada saat pandemi. Di masa pandemi, kita tahu bahwa banyak sektor-sektor yang mengalami perubahan dari mulai sistem kerja yang dilakukan pembatasan pergerakan serta keadaan ekonomi yang merasakan dampak paling dominan. Tentunya, pandemi juga memberikan dampak terhadap ekologi pemerintahan. Kami melihat dampak tersebut terdapat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, di mana itu disesuaikan dengan keadaan pandemi. Ruang lingkup yang berubah tentunya membawa dampak seperti ekonomi yang mengalami penurunan. Itu berdampak pada lembaga-lembaga pemerintahan dalam menentukan kebijakan. Pertanyaan dari Jeremy Panjaitan. Jelaskan definisi dan ruang lingkup ekologi pemerintahan. Jawabannya, definisi ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintahan dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah vertikal, horizontal, dan masyarakat. Ekologi pemerintahan dapat juga didefinisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya atau das sein maupun sebagaimana diharapkan atau das sollen. Menurut Hasibuan, ruang lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup 1. Dialektika. Dialektika antar pegawai pemerintah dengan pemerintahan, subsistem pemerintahan dengan pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi. Dan yang ketiga, studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki pemerintah dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh pemerintahan bayangan terhadap entitas pemerintah yang formal. Pertanyaan dari Linda Permatasari. Pertanyaannya, tolong jelaskan bagaimana peran ekologi pemerintahan dalam pembangunan politik di Indonesia. Jawaban dari kelompok kami, pemerintahan dan politik akan selalu berkaitan dan saling memberi pengaruh satu sama lain. Dalam ekologi pemerintahan, keadaan politik akan sangat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan, begitupun sebaliknya. Ekologi pemerintahan akan memberi pengaruh terhadap pembangunan politik melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait kebijakan politik, tentunya ketika kebijakan itu ditetapkan oleh pemerintah, lembaga politik juga harus mematuhinya. Apabila pemerintah memberikan kebijakan politik yang baik dan tepat, maka pembangunan politik di Indonesia juga akan terbangun. Begitupun sebaliknya. Pertanyaan dari Zulian Wahyudinata, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan bayangan, apa fungsi dan tujuan pemerintah bayangan itu tersendiri. Jawaban dari kami, istilah pemerintahan bayangan atau disebut juga kriptokrasi. Di luar makna partai politik bisa mengacu pada suatu yang kadang disebut pemerintah rahasia atau pemerintah tak terlihat. Ide ini didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak memiliki oleh perwakilan yang dipilih masyarakat, atau misalnya Kongres Amerika Serikat, melainkan orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokratis.
Menurut kepercayaan ini, pemerintahan yang terpilih secara resmi sebenarnya hanya kaki tangan pemerintahan bayangan yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang sejati. Pengertian lain dari pemerintah bayangan adalah kelompok rahasia yang dituduh membuat kebijakan umum. Kelompok ini tidak dapat dikritik oleh rakyat ataupun dibatalkan atau ditarik kembali oleh para pemilih. Pemerintahan bayangan biasanya akan hadir, tumbuh dan berkembang tak kala terjadi pelapukan fungsi pada institusi pemerintahan formal. Penyebabnya antara lain karena para elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang dominan berada di luar struktur pemerintahan formal. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan mempunyai tujuan untuk pengaruh kuat terhadap kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah daerah. Pertanyaan dari Mirzadi, bagaimana pengaruh politik terhadap ekologi pemerintahan? Jawabannya, pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga pembedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu negara tentu sangat mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai-partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada, sehingga parpol yang kemudian menang dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya. Pertanyaan dari Chandra, ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses hubungan timbal balik antara pemerintahan dengan lembaga tinggi dan masyarakatnya. Bagaimana dan apa proses-proses hubungan timbal balik tersebut? Jawaban dari kami, hubungan timbal balik tersebut ialah hubungan yang terkait kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antar lembaga pemerintahan dari lembaga tertinggi pemerintahan sampai kepada lembaga pemerintahan terendah. Semuanya saling berhubungan, sebab peraturan yang ada di lembaga tertinggi akan diturunkan dan disesuaikan lembaga di bawahnya, dan hubungan tersebut untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik. Contoh, ketika Kemendagri membuat suatu kebijakan, tentunya kebijakan itu akan diterapkan oleh lembaga-lembaga di bawahnya. Itu adalah hubungan secara vertikal, sedangkan hubungan horizontalnya antar lembaga yang setara. Kemudian, hubungan dengan masyarakat ialah kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik atau masyarakat, sehingga perubahan pada masyarakat akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat lembaga pemerintahan. Kemudian pertanyaan Muhammad Amir. Bagaimana peranan ekologi pemerintahan dalam meningkatkan daya saing kebijakan dalam pemerintah daerah? Kebijakan pemerintah daerah akan lebih efektif ketika kebijakan dilaksanakan dalam perumusan kebijakan dengan berbasis pengetahuan atau ekologi pemerintahan. Ketika inovasi diterapkan melalui teknologi bersama-sama dengan unsur lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku, penerapan inovasi dalam birokrasi pemerintahan daerah diperuntukkan untuk mengembangkan berbagai kebijakan dan mendukung fungsi-fungsi administratif. Hal ini diperlukan karena di era globalisasi, setiap negara menghadapi persaingan dengan negara-negara lainnya dalam upaya memperoleh beragam sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya mempunyai daya saing yang dalam berpegang pada komitmen dan konsisten dalam melaksanakan pelaksanaan proses pemerintahan daerah. Pertanyaan dari Rahmat Wirapraja, apa hubungan ekologi pemerintahan dengan 4 sudut pandang yang dimaksud kelompok 1? Jawabannya ialah, studi ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah yang memadukan antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan. Studi tersebut dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang ekologi. Kajian ini melihat pemerintahan sebagai sebuah ekosistem, sehingga berbagai teori, paradigma, pendekatan, konsep, prinsip yang digunakan sebagai alat analisis pada ekologi dipakai pula pada kajian ekologi pemerintahan. Yang kedua, dari sudut pandang ilmu pemerintahan. Ekologi pemerintahan merupakan salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan.
Yang ketiga, sudut pandang ketiga atau disebut juga sudut pandang elektik berpendapat bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan padu muka interface antar kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan. Pertanyaan dari Muhammad Fadil Asyuri. Pertanyaannya, apa pengaruh geografis suatu negara terhadap ekologi pemerintahan? Jawaban dari kelompok kami, ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dengan warga asing, kemudian adanya pertukaran dan percampuran budaya. Dampak negatifnya adalah mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian timbul budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya yang ada di Indonesia. Pertanyaan dari Rafli Ismail, apakah pemerintah sebagai pusat perhatian rakyat dalam konteks antroposentrik tidak bisa diberi masukan dan kritik oleh masyarakat? Jawabannya ialah, di dalam negara hukum berdasarkan asas demokrasi ini, kritik yang diberikan kepada pejabat pemerintah merupakan bagian dari komunikasi politik dan dapat dilakukan melalui tulisan atau demonstrasi jika komunikasi politik itu macet. Kritik merupakan salah satu cara keturutsertaan warga negara dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Seorang pejabat, termasuk presiden dan wakil presiden, harus mau dikritik sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang efektif. Seorang pemimpin jika tidak mau dikritik menandakan bahwa dia belum siap untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa dia tidak dapat menggunakan kritik sebagai cermin untuk mengukur dirinya sampai di mana program dan kebijakannya ampuh dan benar serta berguna bagi masyarakat. Membalas kritik dengan hukuman dan membawa yang mengkritik ke pengadilan bukanlah sifat seorang pemimpin yang demokratis, tetapi lebih cocok diimplementasikan dalam kepemimpinan yang otoriter. Kritik haruslah diterima sebagai masukan, namun disampaikan dengan cara yang positif untuk tujuan yang positif pula. Masyarakat tidak perlu khawatir, sejauh masukan itu berbasis data, fakta, argumen yang kuat pasti akan diterima. Misalnya soal bansos, ada kritik nggak tepat sasaran, ada data yang salah, ada orang yang sudah meninggal tetap dapat, itu kan kritik yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan. Pertanyaan dari Selvina Anggraini Dewi Puspitasari. Pertanyaannya adalah, mekanisme seperti apa yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis dalam ekologi pemerintahan? Jawaban dari kelompok kami, mekanisme yang digunakan untuk memelihara sistem adalah mekanisme yang dengan kebijakan tersebut dapat berhubungan dengan kebijakan lain secara timbal balik dan saling terkait dalam hal menjaga keseimbangan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Demi tercapainya sebuah keseimbangan dalam sistem pemerintahan, semua anggota harus paham mengenai ekosistem dan bekerja secara sistemik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan mekanisme umpan balik dengan membuka jejaring sosial untuk memperoleh informasi aktual dan akurat. Pertanyaan dari Wiro Bagus, berdasarkan pendapat ahli ekologi pemerintahan, terdapat unsur psikologi pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan psikologi pemerintahan? Jawabannya ialah, psikologi pemerintahan adalah bidang yang berperan untuk melakukan pengukuran perilaku seseorang di mana akan dilakukan serangkaian tes sesuai dengan kebutuhan individu atau sektor pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui sikap dan perilaku secara psikologis setiap anggota dalam jajaran pemerintahan, sehingga dapat terdeteksi lebih dini jika terdapat penyimpangan-penyimpangan perilaku. Perilaku individu dalam hal ini berkaitan dengan warga sipil. Setiap organisasi memiliki pedoman masing-masing untuk menerima individu menjadi anggota. Sebagai anggota dewan, pengabdi masyarakat, perilaku dan tingkah laku setiap anggotanya harus sangat diperhatikan karena menyangkut kejujuran, keterbukaan, tanpa bertindak yang akan merugikan satuan organisasi. Sehingga kedepannya diperoleh anggota yang benar-benar bersih, berintegritas dan profesional, serta transparan sampai batas masa jabatan selesai. Adapun yang menjadi penilaian adalah integritas,
kecerdasan, kepribadian, ketahanan kerja, dan kepemimpinan. Pertanyaan dari Niken Putri Hasanah. Pertanyaannya adalah berikan contoh realisasi yang berdampak positif bagi ekologi pemerintahan di bidang perekonomian. Jawaban dari kelompok kami, salah satu contoh realisasiannya adalah dibentuknya konsep pertanian modern, ekologis dan berkelanjutan. Penerapan teknologi pada usaha pertanian berevolusi sejalan dengan perkembangan budaya dan kehidupan manusia. Karena pada dasarnya usaha menyediakan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, pertanian modern tingkat penerapannya sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi masyarakat pelakunya. Bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya 250 juta jiwa mempunyai pendidikan yang sangat beragam, di mana pada masyarakat pelaku pertanian rata-rata pendidikan mereka rendah sehingga tingkat penguasaan teknologinya juga rendah. Bagusnya, teknologi bidang pertanian dapat diadopsi berdasarkan pengalaman empiris tanpa harus mengetahui proses ilmiahnya. Pertanyaan Nisa Mardotila. Terdapat 4 sudut pandang dalam ekologi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, apakah sudut pandang tersebut saling berkaitan? Baik, jawaban dari kelompok kami, seluruh sudut pandang tersebut saling berkaitan karena kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, memverifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa hal yang mengenai kajian ekologi diantaranya, yang pertama itu A. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Dalam hal ini, cara pandang ini dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berintegrasi dengan lingkungannya. Yang kedua, penggunaan paradigma anthropocentric. Menggunakan cara pandang ini maka pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, penggunaan pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan cara pandang di mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan memikirkan dampaknya secara menyeluruh. Terakhir yaitu adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sebuah dalam keadaan seimbang dan dinamis. Reaksi yang berlebihan dari kelompok sasaran kebijakan pemerintah yang tidak diperhitungkan dengan cermat dapat menyebabkan rusaknya sistem pemerintahan dan tumbangnya pemerintahan. Contoh konkret munculnya ketidakseimbangan sebuah pemerintah itu mengakibatkan jatuhnya rezim Orde Baru. Pertanyaan dari Muhammad Hafiz. Menurut Hasibuan, ia menyebutkan ruang lingkup ekologi pemerintahan salah satunya distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi. Apakah maksud dari poin tersebut? Jawaban dari kami, menurut Hasibuan, ia menyebutkan ruang lingkup ekologi pemerintahan salah satunya distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi. Apakah maksud dari poin tersebut? Menurut Hasibuan, distribusi kewenangan yang mengelola urusan pemerintah yang efisien dan efektif antar tingkatan pemerintah berkaitan dengan analisis ekologi. Dengan demikian, prinsip dasar ekologi dengan mempertimbangkan ekosistem, habitat, dan hubungan dengan geokemikal. Untuk itu, secara harfiah, ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Sebuah distribusi wewenang harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, eksternalitas, yang kedua, akuntabilitas, dan yang terakhir, efisiensi. Demikian jawaban-jawaban yang telah kami berikan atas pertanyaan yang telah diajukan rekan-rekan kelas E5. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.